Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita ikuti dakwahnya Ustazah Nela Lucky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau zakat fitrah itu bagusnya pakai beras atau pakai uang sih? Jadi begini. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali menyatakan zakat fitrah itu mesti pakai beras atau makanan pokok. Tapi kalau Imam Hanafi atau yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah itu menyatakan boleh pakai beras. Jadi 4 ulama madhab Syafi'i, Maliki, kemudian Hambali menyatakan boleh pakai beras. Imam Hanafi menyatakan pakai beras, Imam Hanafi menyatakan boleh pakai uang. Yang mana yang lebih mesti kita ikuti? Usahakan ikuti yang banyak, yaitu pakai beras. Tapi apakah salah kalau ada orang zakat dia pakai uang? Enggak salah juga, karena ini ulama juga, Imam Hanafi yang juga mesti kita hargai pendapatnya. Bahkan Imam Syafi'i pernah belajar di murid-muridnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Atau teman-teman kasih ke badan amil zakatnya itu dalam bentuk uang, nanti dia yang menggantinya dalam bentuk beras. Tapi apakah haram atau tidak sah zakatnya orang yang pakai uang? Tentu tidak. Karena ada ulama madhab yang membolehkannya. Tapi lebih baiknya pakai beras. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Boleh nggak sih bacaan ruku dan sujud itu dibaca cuma 1 kali? Oke, menurut Imam Syafi'i bahwa ruku dan sujud bacaannya yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu boleh diucapkan 1 kali. Tapi Imam Hanafi menyatakan minimal mesti 3 kali. Tapi kedua-duanya sepakat kalau sholat berjemaah 3 kali cukup, apalagi imam, gak boleh terlalu lama. Karena kalau terlalu lama nanti malah efeknya adalah makmum yang tuanya kasihan. Dan mereka juga sepakat bahwa kalau di rumah itu bacaan subhana rabbiyal a'la dan azimi wa bihamdinya itu lebih dari 3 kali itu lebih bagus. So 1 kali boleh kata Imam Syafi'i, kalau kata Imam Hanafi minimal 3 kali. Tapi mereka sepakat kalau sholat berjemaah 3 kali cukup, kalau sholatnya sendiri itu lebih dari 3 kali jauh lebih baik. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya, sehat selalu di sana. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan semoga kita dapat insight dan semoga betah ya belajar di akun ini. Lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apakah wanita haid yang sedang haid di malam Lailatul Qadar mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kalau dapat, apa aja amalannya? Oke, untuk kesekian kalinya aku buat video tentang amalan wanita haid pada malam Lailatul Qadar. Nah teman-teman, aku akan jawab ini di akhir video ya. Jadi jangan skip karena ini penting. 10 malam terakhir teman-teman dianjurkan untuk beritikaf di masjid. Ambil wudhu, pergi ke masjid, bentangkan sejadah, lalu teman-teman diam sendiri. Lalu kemudian teman-teman boleh doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, melakukan sholat sunnah pada malam Lailatul Qadar. Dan usahakan melakukan banyak zikir di malam Lailatul Qadar. Zikirnya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Jadi teman-teman banyak berdoa. Cara berdoanya udah ada di video aku sebelumnya. Kemudian teman-teman perbanyak sholawat, berzikir, baca Quran, sholat sunnah. Boleh sejam, boleh 2 jam. Yang penting itikaf di masjid. Ya, jam 2 malam ke masjid sampai azan subuh boleh. Jam 3 malam sampai azan subuh boleh, gak masalah. Nah pertanyaannya adalah gimana kalau wanita haid? Wanita haid bisa di rumah aja. Dia boleh sekedar zikir, dia sekedar sholawat, sekedar dia ngulang hafalan dalam hati, atau sekedar dia bersedekah, atau dia berdoa.
Jadi doa malam Lailatul Qadar seperti Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni itu juga bisa dibaca oleh wanita haid, dan wanita haid boleh berzikir dan bersolawat kok. Lakukan di rumah aja. Untuk wanita haid gak masalah. Semoga bermanfaat teman-teman. Follow kanal ini, like, share video saya ini. Kalau yang mau ada pertanyaan lain boleh tulis di kolom komen dan hadir di ceramah live tanya jawab bareng aku ya. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sedang haid boleh berzikir nggak? Pertanyaan ini muncul saat aku menyampaikan video tentang anjuran iktikaf 10 malam terakhir. Sebelum aku jawab, aku jelaskan dulu, mengingatkan kepada teman-teman masih ada lebih kurang 6 atau 5 malam lagi perbanyak iktikaf di malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir. Perbanyak iktikaf di masjid sejam, 2 jam, jam 2 malam sampai azan subuh, jam 3 sampai azan subuh atau habis taraweh sebentar ya. Nah teman-teman, iktikaf itu adalah duduk tenang diam di masjid, doa, zikir, solawat, baca Quran dan lakukan sholat sunnah semampu kita. Bisa sholat taubat, hajat, istikharah, sholat wudhu, tasbih, tahajud, witir, tahiyatul masjid dan lainnya. Nah mungkin yang bertanya ini lagi haid, jadi beliau nggak bisa itikaf di masjid, lalu beliau di rumah aja. Nah di rumah bisa nggak? Jawabannya bisa. Terus ngapain? Zikir aja, solawat aja, lalu kemudian atau ngulang-ngulang hafalan aja, atau ingat kekurangan diri dan perbanyak berdoa. Memang namanya bukan itikaf kalau di rumah, tapi kalau kita haid nggak apa-apa, kita lakukan di rumah. Semoga dapat pahala zikir, dapat pahala sholawat, dan insya Allah doa kita juga diijabah. Semoga bermanfaat ya. Neologi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.